Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita nan basamo, sehingga kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kita masih bisa berkesempatan berubudiyah. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam ya, seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah-tambah juga, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kini kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Uhilla lakum, dihalalkan untukmu, lailatas siyami, pada malam puasa, masih bulan puasa, malam puasa Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, bercumbu atau bergaul kepada perempuan-perempuanmu. Kok banyak perempuan, kok baginan punya rumah banyak. Jadi di malam bulan Ramadan dihalalkan berhubungan suami istri. Makanya mulianya. Jadi kalau siangnya tidak mulia, puasa malamnya dihalalkan. Artinya adalah berhubungan suami istri, berjima, bahasa kaji itu jima. Ayat itu turun menghapuskan tatkala ada di permulaan Islam adanya yang mengharamkan berhubungan suami istri di malam Ramadan. Dadolo nak mengharamkan makan dan minum sesudah Isya. Oh sudah Isya, makan haram, minum haram, tentu belum ke makan lagi. Jadi latar belakang turunnya ayat itu adalah sebelumnya itu adalah ada yang mengharamkan. Nak boleh ada aja. Wah puasa siang malam ya. Siang puasa nak boleh lo makan, nak boleh minum. Malam nak boleh lo makan, nak boleh minum. Pokoknya sudah Isya nak boleh makan, nak boleh minum. Tak boleh lo dah berhubung sama istri dah. Nah, kini turun ayat dikatakan Allah Taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan, halal tadi itu. Jadi pokoknya kalau ada nangka peminantu baru, kok kamu jalan puasa di kanan-kanan, namkok boleh adalah di malam, di siangnya tidak boleh. Artinya adalah
bahwa secara manusiawi manusia itu memang mempunyai kebutuhan biologis. Kok kaji tentu harus kaji nambah jale-jale ini kok. Kalau syarak koyo pati lanjang di pejaleh. Nya memang disebut Allah Taala kok boleh halal. Tamuilah orang mah tu malam-malam. Malam Ramadan misalnya. Jadi terjawab sudah, terbantah sudah bagi orang yang mengharamkannya. Yo kadang-kadang dulu nang semangat beragamu, yo semangatnya beragamu, nang kaji ko nak do. Apa kowe lah do bulan Ramadan, anak boleh kasado aja lah. Sampai dia tak kantuk kan boleh ada boleh tak kantuk dia puasa aja. Dia tak kantuk dia puasa aja guys. Itu namanya tidak kaji itu. Kalau nama tak kantuk itu tuh membatalkan wudu namanya itu. Nah dulu membatalkan puasa kita kantuk itu tidak. Nak nama dicampur aja dah. Ya dulu kau nak semangat beragama tapi tidak didukung oleh ilmu atau pengetahuan. Lah, jadi tidak ada lagi ceritanya mengharamkan makan sesudah Isya. Tidak ada lagi mengharamkan minum sesudah Isya. Boleh malam awak boleh makan, boleh minum, boleh lo berhubungan suami istri. Nah, itu. Kalau sebelumnya kan kaji awak adalah tentang junub mandi jenabah masih berkaitan tawi kajian itu makanya beragam kitab petangku kan haram bagi orang berjunub tuh sholat. Berarti kalau malam bersenggama berhubungan sama istri malam berarti sebelum sholat subuh mandi wajib dulu, mandi janabah atau mandi junub. Jadi makanya itu ditegaskan uhilla lakum, dihalalkan. Kalau lah dihalalkan bah boleh di kerajuan di malam bulan Ramadan itu bagi yang mau untuk mengerjakannya. Artinya tidak dilarang boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Jadi suami istri ko diumpamakan seperti pakaian itu namanya kinayah. Kinayah ko namanya sejenis perumpamaan lah atau gambaran sindiran terkait dengan antara laki-laki dengan perempuan itu saling terkait dan saling membutuhkan. Nah misalnya di pelapeh itu. Jadi kalau ada laki-laki ini butuh padusi butuh laki-laki itu non normal. Kini lah agak aneh-aneh dia gini. Sini nak laki-laki juga laki lo ketujuh deh. Padusi lo nak ketujuh deh. Nah itulah aneh. Walaupun kini aneh ternyata fakta sejarah dulu sama zaman Nabi Lut ada lo tak kata. Lut tu namu Nabi yang umatnya karajoa itu nama tu laki-laki homo sodomi itu dulu nanti terjadi sama Nabi Lut. Kecil Nabi Lut malu ambo malaikat tiba malu ambo aja pelak palu aja berdua laki-laki sama laki-laki kau malaikat tiba malu Nabi Lut macam ni baalau ambo ko kecil Nabi Lut ko anak gadis ambo ko adua anak gadis ambo soleh anca-anca ko karajo nama ko nak kojo. Itulah kini lagi tren. Bahkan ada negara yang menghalalkan dulu dan ditemukan dulu laki-laki dipakai berusi lek lo nikah lah kuat ala. Jadi dikatakan oleh Allah Ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu yang perempuan dimulai dulu. Perempuan itu bagi kami laki-laki itu adalah pakaian dan kami itu adalah pakaian bagi ibu-ibu. Bahawa mampu diumpamuan pakaian. Tentu kita kaji lu fungsi pakaiannya. Kira-kira fungsi dari pakaiannya. Bisa menutupi, bisa melindungi. Alai. Cie menutupi dan jaleh rasio laki awak ko bini awak dah tahu. Dan jaleh rasio bini awak ko laki awak dah tahu.
Kau parusi tentu pandai menjaga kehormatan laki. Kau nama laki nali taat atau nak taat tu rumahnya tahu. Mangkati satu hari tentu rumahnya tu tak tulun laki-laki. Jadi saling menutupi. Apalagi kalau seandainya ada kemampuan saling mengajak dalam kebaikan, saling menguatkan. Diajak dapatnya suami yang bisa membimbing, yang bisa mengajak, bisa merangkul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tajud oleh itu contohnya. Jadi diumpamakan pakaian. Jadi pakaianku di samping pertama adalah menutupi, anak menutupi, terlampau kesadanya, terlampau kekurangan awak. Lalu kemudian laki-laki go adalah pakaian lodek perempuan, bisa melindungi perempuan. Pakaian kau bisa terlindungi awak dari kedinginan, berikan kehangatan. Jadi suami itu pasangan itu akan memberikan kehangatan. Kau pasang yang legal, kau pasangannya yang halal. Yang bekor kecian sado perusi kau lah menjadi pakaiannya dewa. Itu adalah orang rumah. Laki awak, mulai awak nak kasih laki-laki dah, nak kasih perusi dah. Jadi bisa melindungi, bisa menghangatkan tempat berkeluh kesah. Kalau istilah orang kini, kau anak gaul kini, ibu itu katanya walaupun itu tua, awak itu harus romantis ya deh. Orang telah tua lambai ya bang. Walaupun tua nak beli amba, no amba, nak dua amba, nak dopi amba. Jadi kita harus tetap romantis, memberikan semangat. Karena memang di dalam berkeluarga pun, ya cumbu-cumbu seperti dalam hadis Nabi, ya memang harus tetap hangat. Makanya dalam kaji kok tetap harus ada adab-adabnya. Berarti harus ada semacam itulah menghangatkan. Jadi suami menjadi pemberikan kehangatan kepada istri, dan suamiku bisa juga menjadi tampik sandaran. Sediakanlah bahumu untuk aku bersandar, atau macam-macam lah kecil itu. Ya tidak ada res. Supaya imun naik. Itu supaya imun naik. Supaya imun dari naik, maka perlu tampik sandaran. Jadi tampik berlindung dari ancaman, dari gangguan. Pertama kau baju nak kanel. Berarti awak kau suamiku adalah akan menjadi pelindung, mengayomi. Kau dingin dia ngean, kau ange di dinginan. Itulah kau marabu-rabu je, kau bebo je, kau parang je, ange di dinginan. Kau dingin je, dia ngean. Jadi memang itu kinayah namanya. Kiasan diumpamuan seperti pakaian. Kalau orang ahli filsafat bisa memaknai, kasih banyak makna itu. Bahwa kau dikatakan nubana di Allah Ta'ala itu libas, bahwa kau dijadikan umpamu pakaian. Kenapa tidak kata yang lain? Akan banyak maknanya pakaian itu sendiri. Jadi pakaian itu sendiri akan memberikan perlindungan, memberikan kehangatan, dan lain-lain. Silahkan dipelajari filosofi ya. Iya, pakaian itu nak dipakai, nyoka dipakai terus, tidak dilapih-lapihan dong. Dipakai terus. Jadi boleh dikatakan bahwa perempuan itu seperti terlahir dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Ya tuh bu. Tanyalah kacau rumah seseorang. Jadi perempuan itu kenapa diambilkan proses penciptaannya dari tulang rusuk sebelah kiri, supaya perempuan itu bisa menjadi pendamping, menyatu di sebelah kida laki. Jadi dia selalu dipakai. Artinya bahwa ndak tak mungko bana, indak tak belakang, indak tak teh bana, indak tak bawah bana. Dia berada di sampingnya sebelah kida. Maka kalau berfoto anak-anak awak nama kau minantu, foto preweddingnya atau foto barale, kalau bisa tagak itu anak polisi sebelah kida, nah laki-laki
Sebelah suwo, mau campur itu kan anu itu makna itu, membalian kepada hakikat dari penciptaannya. Ada ndak orang foto tu nak daru yang pula itu di belakang nak daru ai? Nak ada kan? Nak dulu di mungkul nak daru itu loh. Nak dulu di bidujung nak daru tu dia tera. Nak dulu di jinjak nak daru tu. Yo duduk di samping, berada di samping. Karena menyesuaikan dengan habitat dan hakikat dari penciptaan itu sendiri. Jadi tidak boleh ditinggal, tidak boleh lo tak muka bana, tidak bana lo dijinjak, tidak boleh kata. Maka berada di samping. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha mengetahui sesungguhnya kamu ketika kamu berkhianat, mengkhianati dirimu dengan berjima di malam Ramadan. Oh dua kok. Jadi ada yang mengkhianati. Jadi Allah tahu tuan ini karajuan siapa berjima malam Ramadan siapa tidak. Allah Taala tahu. Allah Taala ada CCTV katanya. Jadi kini kau duya kau memang lah mempelajari sesuai dengan kajian-kajian. Kinilah dulu rekam. Lah dulu kini yang berperan sebagai malaikat malaikat rakib dan atib. Kamu awak kini lah tahu dari CCTV itu, tapi sekitar rumah jadi lah direkam lo kini. Aku lah direkam lo kini, aku mengecek kini direkamnya de si Android gua. Jadi Allah Taala Maha tahu, mengawak karajuawa Allah Taala Maha mengetahui. Lalu kemudian balai, ko ado salah awak, ko ado berdosa awak, maka bertaubat. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima taubatmu. Jadi dulu pernah terjadi bagi Umar dan beberapa Umar ini ya berhubungan suami istri lah di malam Ramadan. Hanya melapor ke Nabi, minta uzur ke Nabi, tuh maka sampai dari Nabi. Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Jadi dulu memang ada yang mengharamkan malam Ramadan itu berjima, lalu kemudian dinasehkan itu adalah dihapuskan hukumnya, mulia, dihalalkan lagi. Wa'fu ankum, Allah memaafkan terhadapmu. Fal'ana bashiruhunna, maka kata Allah Ta'ala, karena sudah dihalalkan, maka sekarang silahkan gaulilah mereka, jimaklah mereka, hubungan suami istri boleh. Jadi tidak ada dilarang boleh. Mulia dan tidak mulia itu adalah menggaulinya di siang Ramadan. Kau salah sampai, kau salah dengar. Dan mulia dan dihalalkan itu adalah di malam Ramadan. Tapi kalau siang Ramadan kasadonyo imsak, ditahan makan, minum, segala perbuatan yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa salah satu itu berhubungan suami istri, batal puasa dia. Awak puasa coba. Itu siang Ramadan gerasa PC, orang kada pu gerasa PC nyo kakak suo gerasa PC. Itu batal. Kalau nyala batal, kane dan dolo lagi di kafarah. Bahasa orang wa kafarah itu lain weh. Anak kafarah rumahnya. Ya kafarah itu adalah menutupi dari kesalahan wa sebagai ganjarannya, balasannya untuk harus menebusnya itu adalah membayar kafarat. Atau yang pertama tahapannya adalah memerdekakan budak. Jadi agenda Islam kok sianan salah merdekakan budak. Supaya apa? Tidak boleh sistem perbudakan itu. Gini, karajo di siang Ramadan, iya merdekakan budak. Itulah hebatnya Islam. Jadi tidak boleh memperbudak, tidak boleh sistem perbudakan. Untuk menghapuskan itu, siapa melanggar, siapa kesalahan, hukumannya adalah bayi piti memerdekakan budak.
Bali budak tu merdekakan, aku merdekakan engkau. Contohnya punya budak kini si A dan si B melakukan kesalahan. Dan budak kau di Bali kan aku saya merdekakan. Kalau mereka berarti dia bebas lah. Kalau dulu banyak sistem perbudakan. Apalagi bagi laki-laki dulu dia boleh budak adanya, produksi budak tak ada tanpa ini kan lapi aja dia budak aja hamba sahaya. Itu laki-laki dah dulu tu. Jadi makanya di malam dibolehkan, di siang yang diharamkan. Jadi hukum yang pertama kafaratnya adalah merdekakan budak. Kalau nak ada budak kini le mengalai, baca dulu. Puasa 2 bulan, batu-turi, bata kini kau lawa lah sebulan lah kambih kau, lah sebulan setengah, lapeh puasa kau ulang dari nol balik. Sebab tu nak berturi-turi jadi ada. Kalau dia nak berturi-turi dimulai dari nol balik, dianggap 0 kilometer, dianggap balik dari nol. Kalau pang. Lalu kemudian jangka 2 bulan lah sebulannya dah telur dah. Abak kajanya dah terlarang. Lalu balik. Berikan makanan kepada anak-anak miskin. 1 hari 1 mut sebanyak 60 orang. Berarti dia kan 30. Kalau orang puasa 2 bulan tu nak. Berarti 60 hari, 60 orang anak miskin. Lagi 1 mut. 1 hari yang mengenyangkan. Aduh dia namanya bian kecilnya 0,6 kilogram bare. 3 liter 1 kong. Habis 3 liter 1 kong sehari tu. Banyak makan weh. Oh, je sama-sama tadi. Nah, jadi intinya adalah yang hari yang mengenyangkan lah. Kalau nasi je makan je tergantung lagi. Nak pakai sampah. Tapi kenyang lah karbohidratnya. Jadi boleh, kinilah dihalalkan, silahkan pergaulilah mereka dan carilah, tuntutlah apa yang telah Allah fardukan terhadapmu. Atau dibolehkannya di bulan malam Ramadan berjima. Halal lah boleh. Matawan punya program anak, karena dulu orang punya program anak, dia ingin memprediksikannya nanti anaknya bulan sekian kalau dapat kini kalau dapat rezeki, boleh. Itu perintah atau penjelasan terkait dengan boleh menggauli istri di malam Ramadan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah di malam Ramadan itu. Kasado malam doa, makanlah, minumlah. Dia mau makannya taruh, dia mau minumnya malam itu taruh, makanlah. Tentu pakai dulu tadarus guys, solat guys. Sampai itu, sampai nampak, sampai jelas, sampai nyata bagimu benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar sadik. Masuk subuh kaum dengan subuh fajar sadik. Itu dah beliau makan lain. Jadi kalau malamnya gundalah, makanlah sampai nyata benang putih daripada fajar sadik. Kok namu aja benang yang putih. Jadi kalau seandainya kalau lah kamu masuk subuh, kau kan nampak tuh benang putihnya tu, nyata benang putihnya tu. Perbedaan benang putih jo benang hitam. Tu lampion terlampau benang hitam lah, kerana malam lah kau tinggal lah. Thumma atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Kalau buat puasa tentu di siang Ramadan. Puasa di siang sampai masuk malam. Jangan tersasak lalu berbuku. Disegerakan berbuka kalau lah masuk waktu tuai. Oh mentang-mentang waktu itu tanggung apa dia lah sebagai kadang pahalwe. Waktu dulu nanti jam 8 ya berbuku puasa tu je. Dah muah kata tu dah.
Jadilah dikatakan Allah Ta'ala, "Tsumma atimmu syiyama", sempurnakan puasa wa yo sehari itu masuk imsak itu, masuk manahane ila laili sampai masuk malam. Lah tenggelam matahari. Lah tenggelam matahari itu malam hari itu. Ikolah labi matahari lah ikolah kampai isya orang tak namuhnya mah anu lain batatahannya tak boleh tu dah. Tu sama wak menzalimi diri sendiri. Nyo mana di sebuah jadi kerajaannya. Sampai ma bateh. Lah masuk malam buku le. Kok lah malam hari tu ndak aja buku le. Aba maraso taatnya kau nak takatut cara tu keliru. Itu tentang puasa. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kok banyak hukumnya, kok penjelasannya. Tadi yang pertama halal menggauli istri di malam Ramadan. Yang kedua makna filsafat bahwa pasangan itu adalah pakaian bagi kita. Kemudian boleh ada anjuran gaulilah, itu kebutuhan biologis awak tanole normal, bergaulilah sesuai dengan ketentuan. Dulu adab ada mau sesambarangnya dong. Kalau ada muda-muda nak kabar suami istri itu, mongko diajar dia orang KUA, dia penyuluhan dulu, disuruh apa doa guys, adab dia pa doanya, dan sampai napa doa. Alai disuruh makan dan minum di malam Ramadan sampai terbit fajar. Kemudian disempurnakan puasa wawat sampai malam. Lalu kemudian ada larangan. Larang berikutnya adalah jangan kamu menggauli perempuanmu, istrimu sementara kamu dalam keadaan i'tikaf. Oh panjang ya emang. Jangan sedang i'tikaf, awak sedang bermukim dengan dia i'tikaf. Itu awak gauli istri tidak boleh, dilarang di Allah Ta'ala. Digauli kau adalah berhubungan sama istri sementara awak sedang i'tikaf. Itu jadi adalah larangan bagi orang yang ada dia sedang i'tikaf keluar sebentar lo, keluar sebentar lo je. Itu baik kata perumah tidak boleh. Tilka hududullah fala taqrabuha. Demikian adalah ketetapan hukum-hukum Allah, maka jangan kamu dekati perempuanmu. Jadi ada kayak perempuan sedang i'tikaf tu. Artinya adalah larangan berjemaah atau berhubungan suami istri. Tidak boleh tidak. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Kau jale-jalenya, kau tarang menderang dan kaji kau membuka, bakubak cici, bajalehan, batarang-tarangan. Karena kata Allah Ta'ala kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Takah tu bana Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya untuk manusia kualitas la'allahum yattaqun, agar manusia bertakwa, tajagu manusia daripada yang haram-haram. Mana dilarang, mana disuruh. Biko dan di kuliahan dilarang malam berhubungan sama istri di bulan Ramadan halal, kok dilarang kemudian siang dilarang aja kerajuan atur. Jadi kalaulah berilmu, lah dinyatakan Allah Ta'ala kini tarang benderang di dalam Al-Quran, tentuang tajago diri awak dari hal-hal yang haram. Segala suruhnya dan di kerajuan. Ana disuruh, ana dibulihan di kerajuan. Ana ditagah, ana dilarang, kita tinggal. Untuk tahu awak nama ana disuruh, nama ana ditagah, tu mengaji awak. Baraja awak baca Al-Quran. Aku kini kau nak baca kan? Wah baca kini ayat 187. Ada di situ bara banyak tadi itu penjelasannya. Ada dan disuruh dan ada lo dan dilarang. Dan dilarang dan dibulihan di malam kan dilarang disuruhan di malam bulan Ramadan halal berhubungan suami istri. Tetapi di malam Ramadan itu juga ada lo i'tikaf. Ketika di malam bulan Ramadan yang halal berhubungan suami istri, tapi ketika dalam keadaan beriktikaf tidak boleh
Awak sedang beritikaf kan dihalalkan di malam Ramadan. Iyo, tapi kalau sedang itikaf dilarang. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Walaupun dihalalkan di malam Ramadan, tapi kalau di malam Ramadan itu awak sedang iktikaf, maka sedang iktikaf tu jangan keluar menemui istri tu, tidak boleh. Untuk menemui bini awaknya itu lain kaji itu. Istilahnya adalah jangan berhubungan suami istri pada malam sementara awak dalam keadaan iktikaf. Itulah ketetapan Allah, ketentuan Allah, dan Allah sampaian, dan Allah sampaian tinggal lain kita mengarajuan. Nah, itulah ya kajian awak pada pagi kini. Iko memang kajian kalau nanti tua kau ibu apa kau sudah lah pengalamannya, lebih santai lah sudah. Tinggal lewat memang perlu memberikan penjelasan kau ke anak awak. Jadi kan nama pendidikan seko informasi kau supaya dia tahu. Awak perlu menyampaikan atau melalui orang lain atau kuat. Jadi ada hal-hal yang boleh kau nak tabungnya kalau kau ngomong perlu disampaikan, perlu dijalehan. Sebab banyak jo nan lalu tahu nan halal diharamkannya, nan haram ada nan dihalalkannya. Nah, itu dek kalau alun tahu. Itulah fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.